banyak hiburan. Di aplikasi RCTI Plus, ngapain aja bisa. Masuki oleh satwa-satwa liar. Selain ular, terkadang babi hutan yang dianggap sebagai hama kerap juga datang dan merusak tanaman warga, terutama sayuran. Di siang tinggi memang sangat cocok dengan tanaman buah dan sayur, sehingga komoditas pertanian di sini menjadi salah satu produk unggulan di wilayah Sumatera Utara. Pak Amal, pemilik kebun jeruk, ternyata ramah juga orangnya. Ia mengizinkan dan banyak menemani saya berjalan berkeliling kebun melihat-lihat buah jeruk yang sudah mulai siap panen. Biasa di pagar-pagar ini dia ada ular. Pagar mana? Pagar-pagar sebelah sini kadang-kadang ada. Bapak tadi lihat di sini. Dia. Meski menyenangkan berada di tengah kebun yang sedang dipenuhi buah siap panen, namun menurut pemiliknya di sini sering sekali terlihat ular berbisa di atas pohon. Hal tersebut sangat ditakuti oleh para pekerja yang hendak memanen buah. Pak, ini bukan Pak? Iya itu aku takut itu. Tidak salah lagi. Ular berkulit cantik dan pandai berkamuflase di antara ranting dan dedaunan yang seirama dengan warna tubuhnya ini adalah ular Tripidolumus wagleri atau tergolong dalam jenis ular berbisa dan memiliki taring yang sangat panjang. Ini Pak. Nggak usah dekat, nggak usah. Ngeri kuda situ ngeri. Lihat, ini ciri-ciri ular berbisa nih. Dia santai, warnanya itu mulai dari hitam, terus cerah, hitam cerah seperti ini. Berbeda dengan ular-ular berbisa lain yang sangat cuek kalau misalkan ditemuin. Tapi yang ini lebih agresif banget nih, lebih apa ya, lebih beda lah gitu, lebih sering menyerang dibanding ular viper lain yang sering saya temukan. Ular Tripidolumus wagleri ini memiliki beberapa varian warna kulit, tergantung di daerah mana ia hidup. Di Indonesia sendiri, Tripidolumus wagleri ini bisa ditemukan di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Di beberapa daerah tersebut, ular wagler memiliki ciri masing-masing, terutama warna kulitnya. Biasanya, kebanyakan ular viper kalau misalkan ketemu sama orang tuh lebih cenderung diem dan gak ngelawan. Tapi yang ini dia memilih untuk gigit dibandingkan diem. Coba lihat. Saya coba goda. Lihat. Wow. Saya coba goda kayak gini, dia matuk. Woi. Hati-hati kamu itu seram apanya itu ularnya itu. Bunuh saja, saya udah takut kali ini ular itu. Ini dibawa aja Pak, pulang. Bawa saja, bawa. Iya. Yang jelas karena ini adalah ular yang berbisa dan berbahaya, saya rasa saya akan memindahkan ular ini ke tempat lain. Karena kalau misalkan ular ini dibiarkan hidup di sini, khawatir orang-orang yang bekerja di kebun ini nggak ngelihat dan bisa terpatuk dan bisa celaka kalau misalkan sampai kena gigit ular ini. Ular wagler Sumatera atau Tripidolumus wagleri ini termasuk ular berbisa hemotoksin dan tergolong berbahaya meskipun tidak mematikan. Reptil yang satu ini memiliki ciri khas yang mudah dikenali, yaitu kepalanya yang berbentuk segitiga. Masih gigit Pak. Wih. Lihat nih. Kelihatan jinak tapi seperti ini. Ya, dia melontarkan giginya yang panjang dan tajam menuju ke depan seperti ini. Kalau sampai kena kulit, racunnya akan langsung masuk ke dalam tubuh. Ular ini memiliki racun hemotoksin, racun yang sangat sakit kalau misalkan masuk ke dalam tubuh. Bapak mau lihat giginya nggak Pak? Aku nggak usah. Ini Pak giginya Pak. Kurang. Lihat Pak. Kebanyakan ular viper memiliki racun hemotoksin dan gigi yang sangat panjang seperti ini. Ini ciri-ciri. Oke, Pak, bisa buka tas Panji Pak? Bisa, tapi harus hati-hati ularnya. Aku ngeri kurasa ularnya itu. Iya Pak. Di dalam ada karung Pak. Nah. Ini saya nggak usah dekat. Oke. Saya ngeri, saya rasa itu. Ini adalah pekerjaan yang cukup sulit karena saya harus memasukkan ular berbahaya ini masuk ke dalam karung. Ular ini memiliki warna, lihat, bervarian mulai dari kuning, hijau, dan hitam. Warna-warna ini membuat ular ini terlihat sangat indah. Tapi jangan terkecoh sama warna yang indah karena di balik warnanya ini, ular ini memiliki racun yang mematikan dan berbahaya apabila kita sampai tergigit olehnya. Awas hati-hati kamu.
saya bawa. Ya, Nanti kalau misalkan saya udah pulang Pak, saya lepas tempat lain Pak. ya saya pun syukur saya rasa kamu sudah bawa itu. Pak, pernah nggak lihat lagi ular di titik mana gitu Pak? Selain di sini. Ada. Di Tapi sebelah mana Pak? sebelah sana dia, sebelah sana. Jauh ya Pak ya? Di ujung-ujung ladang kita inilah. Oh, boleh deh Pak, kita ke sana Pak sambil jalan-jalan Pak. Ayo. Sekarang Pak Haji akan melanjutkan perjalanan nih menjelajahi sekitar kebun jeruk Pak Amal. Memang kabarnya menurut Pak Amal kebun jeruk ini masih banyak terdapat ular-ular yang Pak Amal belum ketahui dan Pak Amal juga takut kebetulan sama ular. Jadi Pak kita langsung Pak. Ayo. Arah mana? Arah mana? Arah sana. Ayo Pak. Masuki oleh satwa-satwa liar. Selain ular, terkadang babi hutan yang dianggap sebagai hama kerap juga datang dan merusak tanaman warga terutama sayuran. Di siang hari, para pemilik ladang dan pekerjanya memanfaatkan waktu untuk mengolah dan merawat tanaman mereka. Rekai kene nali. Gunting-gunting rimau nih deh. Oh ya. Apa kan. gitu Pak? Itu artinya dia ngapai jeruk. Oh gitu, lagi Iya. ngapain tuh Pak? Gunting batang? Iya, engkau rekai enak, Pri. Nama rimau bang. Oh, nama puprimau. Lagi ngapain Pak? Itu dia ngasih pupuk jeruk. Oh pupuk jeruk. Iya, itu dia. Pupuknya dari apa sih itu? Itu dari humus. Humus. Iya. Loh Pak, ini ada makam Pak. Ini makan mama sama bapak. Mama sama bapaknya Bapak. Iya. Keberadaan makam di tengah-tengah kebun menjadi ciri khas di daerah Brastagi. Jadi tak heran lagi jika jalan-jalan di perkebunan atau perladangan seperti ini bertemu dengan bangunan makam. 2004. Memang kalau di sini tradisinya gini ya Pak ya? Iya, kalau orang Karo dia kuburan di ladang. Memang seperti itu ya Pak ya? Iya. Berbagai identitas dan kelas sosial, setiap makam memiliki keistimewaan dari sisi model dan bangunannya. Semakin kaya keluarga pemilik makam, maka bentuk dan model bangunannya akan semakin bagus dan mewah. Ini udah banyak banget serangga Pak, kumbang Pak. Iya, kumbang Dari mana hutan. asalnya, Pak? Ini dari hutan. Dari hutan terbang dia ke sini. Ini kan kumbang kelapa Pak. Enggak, itu kumbang apa itu kumbang di kayu, pohon. Kumbang di kayu? Di pohon. Oh gitu, wah ternyata ada banyak banget kumbang nih di sini ya. Ini asalnya dari hutan terbang ke sini ya Pak ya? Iya, iya. Ada yang unik di sini. Di areal makam terdapat beberapa jenis serangga. Di siang hari, serangga-serangga ini cenderung menghindar cahaya dan bersembunyi. Mereka akan keluar jika hari mulai gelap. Lihat nih, secara nggak sengaja kita malah nemuin binatang yang emang agak sulit nih temuin kalau misalkan nggak lagi kebetulan. Ini ada beberapa jenis kumbang, mulai dari kumbang kelapa yang saya tahu ya, ini kumbang kelapa, terus ini kumbang Kayu. kumbang kayu ya Pak ya. Iya, Yang ini kumbang kotoran nih Pak kalau nggak salah Pak. mungkin. SSS terbang Pak. Oh, terbang dia. Oh gitu cara diterbang gitu ya Pak. Iya, iya. Nih, yang ini udah mau terbang lagi nih. Ini karena takut ada Panji di sini. Kumbang ini, nggak terbang Pak. Aduh, makanya nempel. Terbang Pak yang tadi Pak. Iya, terbang. Nanti terbang juga dia itu. Ada yang punya tanduk Pak. Ada, tapi ini belum mau pula, belum datang pula dia. Ini kayaknya betina nih pemirsa, karena kalau misalkan yang jantan tuh punya tanduk dan biasanya keunikannya mereka itu kalau jantan selagi musim kawin mereka tuh bertarung. Tidak terasa, sudah berjam-jam saya berada di areal kebun milik Pak Amal. Kebun buah seluas 6 hektar ini terasa tidak berujung. Saking luasnya, saya sampai tidak bisa melihat batas kebun ini dengan milik orang lain. Mana di tempatnya Pak? Yang sering Daerah-daerah sini sering dia ini ada ular. daerah-daerah sini. Iya. Ular apa Pak yang saya lihat? Ular apa?
Ular sanca darah atau piton kurtus ini memiliki ciri khas yang sangat mudah dikenali. Agak berbeda dengan jenis piton pada umumnya, tubuh piton Di habitat aslinya ular ini masih cukup banyak populasinya, apalagi di Pulau Sumatera. Selain di Sumatera, ular ini juga bisa ditemukan di Pulau Kalimantan. Di sana warnanya beda lagi nih pemirsa, nggak sama dengan yang di sini. Pak, Ya, ini gimana Pak? Karena ini makan hama juga nih Pak, makan tikus sama makan tupai, apa nggak sebaiknya kita tinggal aja Pak? iya kalau nggak berbisa tinggal Nggak berbisa Pak, nggak bahaya nih Pak. Oh, kalau Tapi nggak, nanti aku ke tinggal. pekerjaannya Pak, kalau misalkan nemu ular tolong diarahin, jangan dibunuh Pak, karena Ya, ini ya, nggak berbisa. Oke, Ya Pak ya. ya, ya, Kita lanjut ya Pak ya. ya lanjut. Oke kawan. Oke, Haji jalan dulu ya. Wow, senang rasanya bisa menemukan ular endemik Sumatera, piton kurtus. Di Jawa kita nggak bisa nemuin nih piton, kecuali Sumatera, Kalimantan. Wow, piton yang sangat cantik dan benar-benar membuat saya senang hari ini karena bisa bertemu dengan ular ini.